Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sang Peluang dengan saya Afif Nasrullah. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan dan sistem keuangan Islam, yang dimana di sini saya akan membahas tentang penyelenggaraan haji. Adapun yang pertama, kebijakan Islam dalam bidang sosial dan budaya, yang dimana haji dalam penyelenggaraannya di bawah Kementerian Haji dengan sistem digital, yakni Haji Pintar dan antrean haji online. Nah, dalam teori makosid syariah sendiri, setiap kebijakan Islam sebaiknya diarahkan untuk melindungi 5 hal pokok, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasal, dan yang terakhir hifdzul mal. Yang dimana dalam pembahasan haji ini, yang pertama ada hifdzuddin, dimana rangkaian ibadah seperti tawaf, wukuf di Arafah, dan sa'i menjadi sarana penyucian diri dan peningkatan ketakwaan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kita menjaga agama. Yang kedua ada hifdzun nafas atau menjaga jiwa, di mana syariat menetapkan aturan keamanan dan kesehatan dalam ibadah haji. Kewajiban menjaga kesehatan serta adanya rukhsah atau keringanan bagi yang tidak mampu secara fisik atau finansial. Nah, hifdzun nafas ini dalam kebijakan berangkat haji dalam hifdzun nafas, yaitu menetapkan aturan kesehatan, karena yang namanya haji juga perlu badan yang sehat, karena di sana banyak kegiatan-kegiatan yang di luar ekspektasi kita, bahkan yang kita tidak pernah melakukan di sini bisa kita lakukan di sana. Contohnya tawaf itu berapa kilo, saya pernah dengar mungkin 3,5 kilo ya, belum sa'inya tuh. Yang ketiga hifdzul akal, tausiah manasik dan bimbingan haji menjadi sarana edukasi yang meningkatkan pengetahuan keagamaan jamaah. Selanjutnya ada hifdzun nasal, syariat ihram melarang hubungan suami istri selama pelaksanaan haji untuk menjaga kesucian ibadah dan kehormatan keluarga, untuk menjaga keturunan kita. Yang terakhir ada hifdzul mal, Allah mensyaratkan istitoah atau kemampuan dalam haji, sehingga hanya yang mampu secara finansial yang diwajibkan berhaji. Selanjutnya ada sistem keuangan Islam, di mana tradisi sosial haji ini memperkuat ekonomi berbasis solidaritas umat. Biaya haji atau BPIH dan setoran awal jamaah dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. BPKH menempatkan dana haji hanya pada instrumen syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia. Untuk investasi juga di syariah seperti sukuk negara syariah atau investasi syariah jangka panjang, yang tujuannya menjaga keamanan dan jamaah, memberi manfaat sosial melalui pengelolaan investasi. Selanjutnya ada tantangan dalam masyarakat. Tantangan dalam masyarakat untuk haji ini cukup signifikan, yaitu yang pertama daftar tunggu yang panjang. Masyarakat mulai mencari alternatif seperti umroh berkali-kali daripada menunggu haji berpuluh-puluh tahun untuk saat ini. Selanjutnya ada kenaikan biaya haji. Sebagian masyarakat menilai perlu ada kebijakan subsidi untuk jamaah yang kurang mampu, di mana tiba-tiba ada kenaikan biaya yang sangat tinggi padahal kita sudah menabung. Selanjutnya ada literasi keuangan syariah masih rendah. Sebagian calon jamaah belum paham bagaimana dana haji mereka dikelola. Masyarakat menginginkan dana mereka aman, transparan, dan memberi manfaat sosial. Nah, selanjutnya ada ide dari saya dan teman-teman untuk haji ini. Yang pertama, penguatan layanan haji, di mana aplikasi digital dengan sistem antrean lebih transparan dan efisien. Yang kedua, membuat akses satu pintu untuk pendaftaran antrean haji agar lebih adil bagi pendaftar baru dan transparan untuk mengetahui kapan jamaah itu berangkat.
Yang ketiga, hasil dari investasi dana haji dibagi dengan Kementerian Haji untuk menambah subsidi biaya haji agar membantu meringankan beban jamaah. Dan yang terakhir, pengembangan wisata halal dengan memperkuat standar halal di hotel, kuliner, dan destinasi wisata saat kita setelah berhaji. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.